Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Skatri Anjani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Saya dari Prodi Manajemen kelas A3 angkatan 2023. Di sini saya dari kelompok 2, yaitu tentang biaya variabel yang akan menjelaskan tentang teori dan konsep pokok harga variabel. Sebelumnya, apa sih variabel itu? Nah, pasti kita sering terngiang-ngiang kan, variabel. Mari kita menghitung variabel ini. Mari kita menghitung variabel itu dijumlahkan dengan variabel ini. Nah, apa sih variabel itu? Nah, variabel itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu artinya berubah-ubah atau berbeda-beda. Nah, apanya yang berubah-ubah? Apanya yang berbeda-beda? Nah, yang berubah-ubah itu adalah mutunya dan juga harganya. Karena variabel itu cenderung digabungkan dengan harga, dengan penjualan, dengan produk. Jadi di sini yang dimaksudkan berubah-ubah, berbeda-beda, yaitu adalah harga dari produk tersebut dan juga mutu dari produk tersebut. Mutu itu apa? Mutu itu adalah kualitas dari produk tersebut. Nah, beberapa faktor dan unsur itu juga bisa menentukan dari variabel tersebut. Nah, di sini karena tadi saya akan menjelaskan terkait harga pokok variabel yang terdiri dari 3 kata, yaitu harga, pokok, dan juga variabel. Harga itu adalah nominal yang kita tentukan untuk menjual sebuah produk, dan juga pokok itu adalah yang utama, dan juga variabel itu adalah yang berubah-ubah. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya harga pokok variabel yaitu metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi. Nah, ini biasanya terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Nah, biaya overhead apa sih gitu? Kok ada lagi istilah overhead? Nah, biaya overhead ini biasanya yaitu adalah biaya fixed cost dari pabrik. Misalnya adalah ketika di pabrik tersebut membutuhkan mesin. Nah, itu termasuk dalam biaya overhead. Misalnya kayak pabrik membutuhkan kipas angin, pabrik membutuhkan mesin, pabrik membutuhkan perlengkapan kursi, meja. Nah, itu termasuk dalam biaya overhead. Oke, dalam variabel itu terdapat 2 jenis, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan juga variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen menurut Sugiono tahun 2016 pada halaman 39 di bukunya menjelaskan bahwasanya variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Nah, jadi variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen nantinya. Nah, sedangkan variabel dependen sendiri dalam bukunya Sugiono pada tahun 2019 di halamannya 69 menjelaskan bahwasanya variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi, variabel yang mempengaruhi adalah variabel independen dan variabel yang dipengaruhi yaitu variabel dependen. Nah, ada juga teman-teman yaitu ada variabel intervening. Intervening, saya juga baru mendengar bahwa ada variabel intervening karena biasanya yang sangat familiar yaitu ada cuma 2. Nah, menurut Sugiono tahun 2015 pada halaman 39, variabel intervening yaitu variabel secara teroris yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Nah, kalau menurut penalaran saya yang saya tangkap dari penjelasan Sugiono ini, menurut saya variabel intervening yaitu variabel yang ada di tengah-tengah yang menjadi penghubung antara variabel dependen dan juga variabel
independen. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau kurang tepat, bisa mohon dijelaskan kembali kepada saya, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Nah, di sini juga dalam menentukan harga pokok variabel itu ada beberapa metode. Yang biasa kita sering pakai ada 2 metode, yaitu metode full costing dan juga metode variable costing. Variable costing, oke. Metode costing yaitu menggunakan lebih banyak biaya overhead pabrik tetap, dan sedangkan metode variable costing yaitu menghitung biaya overhead variabel. Oke. Kalau menurut saya dari perbedaan metode full costing dan juga variable costing ini, kalau full costing, yang namanya full berarti itu bisa kita gunakan secara rinci, secara mendetail. Kita bisa menggunakan perhitungan secara rinci dan juga mendetail. Sedangkan variable costing itu hanya sementara, perhitungan sementara. Tetapi dosen saya pernah berkata waktu di kelas itu ada pertanyaan seperti ini, teman-teman. Ketika kamu menjadi HRD, ketika kamu menjadi HRD, metode apa yang akan kamu gunakan untuk menghitung biaya perusahaan kamu? Nah, di situ semuanya terdiam dong, ya kan? Terus kayak semuanya banyak yang bilang kalau full costing, termasuk saya, karena waktu itu adalah waktu saya yang presentasi. Full costing. Kenapa kok full costing? Nah, ditanya balik tuh ke kita. Karena kalau biaya full costing itu katanya lebih mendetail dan juga lebih rinci. Nah, akhirnya tuh kita terjebak dalam pertanyaan seperti itu, teman-teman. Terus akhirnya dosen kita yang namanya Bu Adita, yang beliau adalah alumni dari prodi manajemen, ketua prodi manajemen tahun 2023 ya. Nah, itu menjelaskan bahwasanya kenapa kok harus memilih full costing. Terus kita menjawab, ya karena full costing itu lebih mendetail dan juga bisa digunakan jangka panjang, seperti itu kan. Terus ya itulah kita terjebaknya, guys. Dan akhirnya beliau memberikan jawabannya. Kalau saya yang menjadi HRD, saya bisa menggunakan dua-duanya. Seperti itu. Hah? Menggunakan dua-duanya? Terus kenapa harus ada pilihan gitu loh? Ya kan? Terus beliau berkata bahwasanya karena dalam 2 rumus ini, dalam 2 metode ini tidak ada yang salah. Cuma kita nanti yang dibutuhkan itu yang mana gitu. Kita menggunakan yang full costing atau variable costing itu juga tidak masalah gitu loh. Cuma tergantung kebutuhan kitanya itu yang di mananya, yang membutuhkan di metode mananya, kayak gitu loh. Nah, mungkin itu aja sih yang sedikit saya sampaikan, karena saya sendiri juga masih belajar, masih banyak ilmu yang kurang saya pahami terkait akuntansi ya. Mungkin itu sedikit penjabaran tentang akuntansi, teori dan juga teori dan konsep harga pokok variabel. Mungkin itu saja ya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Guys, itu ada itu guys, itu adalah piagam saya, sertifikat saya menang lomba di di ospek fakultas, dan itu yang ngasihkan Bu Adita, guru pengampu akuntansi kita. Ya udah, itu saja, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.